Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Sekalipun di luar mendung, bahkan mungkin kita gerimis-gerimis, kena gerimis, tetapi kita mengalahkan itu karena kerinduan kita akan Yesus Kristus membuat kita bersemangat di tempat ini. Pagi hari ini akan menjadi pagi yang luar biasa, pagi yang diberkati Tuhan, pagi yang penuh mujizat, pagi yang luar biasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa Allah ada dan hadir di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenali isi hatiku. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Tuhan ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenali isi hatimu. Aku pun bersyukur,
kita nikmati hadirat Tuhan. Ku rindu menyatakan padamu segala segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatiku, aku pun bersyukur. Aku luput namun putra raja. Katakan sama-sama, haleluya. Ku puji namamu, ku sanjung, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku sanjung namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu Tuhan. Dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari kan arahkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, agungkan namanya. Haleluya. 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 Terpuji Engkau Tuhan, terpuji namamu. Engkau ada di sini. Engkau ada bagi kami. Haleluya. Oh, kami muliakan namamu, kami agungkan Engkau. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia, Engkau kuat kekal kami, Engkau gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Raja segala raja. Engkau berperang bersama kami, Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Nama Raja segala nama, oh Tuhan di atas segalanya. Haleluya.
paramasa karana masa korona masa naramase. Sikereta paramasa karana maso. Teke karata tatara paso korona masa naramase. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan selama-lamanya. Engkau Allah yang perkasa, namamu mulia. Haleluya, oh, haleluya. Di dalam kesesakan sangat terbukti, di dalam segala sesuatu Engkau jalan keluar kami Tuhan. Haleluya. Gerata sakarana masakarana maso. Deke karata tapa para pasakarana masandera mase. Deke karata tapa para masakarana maso. Haleluya. Haleluya. Lawat kami Tuhan. Lawat dengan kuasa-Mu. Lawat dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Namamu besar, namamu mulia, agung dan perkasa. Ramasokor namasana ramase. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama hingga tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala. Mari katakan dengan imanmu, hanya satu namanya, satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menggetarkan diri. Hanya satu nama hingga tak terperi. Nama Dia Yesus Kristus. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu namanya, satu nama. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama. Namamu luar biasa Tuhan, indah tak terperi. Nama
dengan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Yang menggetarkan hati. Di tengah badai sekalipun, di tengah pencobaan dan tantangan yang kami hadapi, kami punya nama yang ajaib dan luar biasa. Dan kedahsyatan-Mu Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu sungguh besar dan luar biasa. Hanya satu nama, indah dan terperi, indah dan terperi, nama Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh nama Yesus. Nama Yesus, nama Raja, segala raja. Oh, nama Yesus, nama Raja, segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Nama Raja di atas segala raja. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami tetap bersuka cita. Kami tetap bergirang. Karena kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin besar dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Kenapa kita sukacita? Karena di tengah-tengah badai sekalipun ada jalan keluar dan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Coba angkat tangan kita. Oke. Sekalipun agak mendung-mendung tapi kita akan bersemangat. Coba pinggul kita ke kanan. Nah. Coba ke kiri. Nah. Coba ke kanan, jangan sampai, bisa ada ya, jangan sampai lepas. Kita akan bergoyang, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Gusti pangayoman kita. Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Sanajan kon ku mlaku ana jurang ing pati rawati ing ilahi. Mari katakan sama-sama. Saben dino aku dikatekno, aku ra ngopo-opo, uripku ayam tentrem, dituntun dalan kang bener, mergo saka asmane. Mari katakan sama-sama.
Gusti kang dadi panglipurku nalika aku kasusahan, hatiku disentosake ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang sanajan kon kumplaku ana curang ing pati ing bilahi. Saben dina aku digateko kurang apa-apa, uripku ayem tentrem dalan ing bener mergo saka asmane. Haleluya, mari katakan sama-sama. Ngadepi karibetan gede, Gusti kang dadi pangengsenku, wis slametan uripku. Kula tetep setia dateng daleme Gusti saniki tetap setia, kula tetap setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Kula tetap setia dumateng Gusti Yesus, kula tetap setia dateng daleme Gusti saniki selaminya. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya pencobaan yang kita alami itu hal yang biasa. Pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir, Engkau hadir di tempat ini. Memberikan kekuatan, semangat, menolong kepada kami Tuhan.
menggairahkan kami untuk datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Di sini pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat mengenai hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kalau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Hari di sini, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lautanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saya persilakan hambanya untuk sampaikan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama
kasih Tuhan untuk kesempatan di rumah Tuhan kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Betapa pentingnya pujian penyembahan di hari-hari terakhir ini, karena itu adalah berbicara tentang kehadiran-Mu di atas pujian penyembahan kami. Biarlah ini tidak terjadi hanya di rumah Tuhan saja. Pujian penyembahan adalah gaya hidup daripada umat-Mu Bapa, dan itu biarlah Kau selalu berkenan akan hidup kami, dan baunya sangat harum di hadapan hadirat-Mu, sehingga dari hari ke hari hidup kami selalu bergandeng tangan dengan Engkau, selalu menjadi satu dengan Engkau. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, hati kami tetap percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Roh-Mu saja yang terus menolong mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami juga untuk firman Tuhan. Urapi kami semuanya, ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ada pengumuman dari multimedia. Kita akan dengar bersama-sama. Shalom, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa dan persembahan yang telah diberikan untuk ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehingga semua ibadah dapat berjalan dengan sangat baik. Berikut persembahan yang diberikan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Selama bulan Januari 2021, gereja memberikan kesempatan untuk seluruh jemaat memberikan persembahan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pada waktu mulai ada pandemi COVID-19, kita banyak melihat ya, terutama di WhatsApp kita atau mungkin di Facebook, pokoknya di media sosial, bagi kita yang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, banyak ayat-ayat Alkitab yang diharapkan sangat mendukung anak-anak Tuhan dalam melewati pandemi COVID-19. Salah satu pasal yang di mana grup saya ada di sana, pasal dan ayat-ayat itu selalu dimunculkan, yaitu Mazmur 91. Ya, kalau selamanya memang firman itu keren ya, firman itu memang luar biasa. Dideklarasikan, diucapkan, dipercayai dengan harapan supaya betul-betul itu menjadi patron, menjadi dasar, menjadi perlindungan kita, kuasa daripada firman yang dihidupi itu. Saya akan refresh sebentar ya tentang ayatnya Mazmur 91 ini. Ini sebagai pembukaan saja Bapak Ibu. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, sampai kemarin waktu
keluarga Yayasan Elim ada Zoom meeting, salah satu yang pengurus berdoa itu ayat ini masih diucapkan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, kalau sekarang ini pandemi ya, yang berjalan di dalam gelap, bisa datangnya waktu dini hari atau malam hari, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kemarin hari apa ya, hari Jumat itu, waduh saya ketemu dengan ambulan-ambulan sana sini dari barat, timur, utara, selatan, berbarengan begitu, suasananya mencekam begitu. Nah ini yang ada lagunya ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, itu sudah melewati tahun 2020, sekarang 2021, dan ternyata sampai hari ini masih membekas ayat-ayat ini. Mungkin sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, ternyata sudah disertai begitu indah ya, begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan pagi ini tadi sudah didahului dengan lagu Jawa. Saya juga beri tema bahasa Jawa yang beberapa tahun yang lalu menjadi kesukaan WPA, yaitu Gandul Gusti. Ya, Gandul Gusti. Menjadi satu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Gampang toh temanya Gandul Gusti. Apa Bapak Ibu? Coba yang keras, wanita pilihan Allah. Nah, nanti siap nyanyi sama saya di sini ya, Gandul Gusti. Oh, kasih. Pasti nanti untuk suasana supaya ibadah ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Menjelang tanggal 25 Desember, Bapak Ibu, saya mulai merenungkan ayat-ayat yang bisa saya bagikan nanti kalau biasa kan kita kalau pas Natal tahun baru itu kan memberikan ucapan selamat Natal dan tahun baru. Waktu saya ibadah dengan Bu Dono, sore itu korban petang, dini hari kami bersama-sama juga tinggal berdua di rumah. Sore kami membiasakan mengurutkan dari Perjanjian Baru. Hari ini sudah sampai Injil Lukas pasal yang keempat tentang pencobaan di padang gurun. Kalau Perjanjian Lama
tadi pagi, Sakaria, pasal yang ke-7. Bapak Ibu, di dalam perenungan firman itu, saya ada pasal, ada ayat-ayat yang meloncat. Ya, saya akui memang itu untuk kami berdua, untuk secara pribadi. Tapi tidak ada jeleknya saya bagikan kepada semua nanti yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru pada waktu sebelum tanggal 25 itu. Jadi mungkin teman-teman panggung heran ya pada waktu itu begitu pohon Natalnya sudah ada semua ya. Biasanya sampai tanggal 31 Januari. Pohon Natal yang di sini itu baru jadi, kami berdua foto di sini. Lalu saya hiasi dengan ayat itu. Jadi begitu menjelang Natal, yang sekiranya saya biasakan seperti kita ini kan numpuk-numpuk. Sampai saya tuh ambil waktu khusus untuk bisa membalas. Saya berusaha tidak ada yang saya kecewakan gitu toh. Lalu foto itu saya cantumkan, lalu saya kasih ayatnya. Dan sang ayat itu pada pagi hari ini akan saya sampaikan di dalam ibadah pagi ini, yaitu dari kitab Habakuk pasal yang ketiga. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kalau masih mengucapkan ayat-ayat tadi, tidak apa-apa. Itu luar biasa. Kalimat pertama kan aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya. Apalagi dengan pujian, dengan penyembahan. Adalah seperti Gunung Sion yang tak akan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Sorak-sorak, haleluya. Ya, tidak apa-apa semua. Ini yang tertulis ini adalah firman Tuhan. Ya, apalagi kalau dibaca dengan minta pertolongan Roh Kudus, dihidupi dengan pertolongan Roh Kudus adalah luar biasa. Di sini judulnya adalah doa Nabi Habakuk. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya kutakuti. Ya, jadi Habakuk ini tiap hari dia mendengar tentang Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang besar. Terutama yang sudah ditulis di kitab-kitab sebelum Habakuk ada. Ya, kalau kita tahunya bagaimana umatnya dipimpin, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel di Mesir 350 tahun, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan itu memimpin mereka dengan perbuatannya yang besar. Pada waktu musuh dibunuh Tuhan di Laut Teberau, salah satu ungkapan daripada Musa berkata, Tuhan, engkau tinggi luhur. Ya, luar biasa keagungannya. Maka di sini Habakuk berkata, telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Perbuatan-perbuatan Allah yang begitu hebat, itu membuat Habakuk ini semakin menaruh rasa hormat, semakin menaruh gentar. Seperti pagi ini kita boleh menikmati penyertaannya, ya boleh beribadah minggu pagi ini dengan begitu santai. Marilah kita semakin menaruh rasa hormat kita, gentar kita kepada Dia. Takut karena keagungannya, kebesarannya, kebaikannya, apalagi kasih setianya yang selalu baru tiap pagi. Tiap pagi Bapak Ibu, Ayub berkata Dia menemui kita. Disangoni kekuatan, disangoni, berkali-kali saya katakan dipenuhi dengan rahmat. Apalagi kalau lihat tema itu kita yang dipanggil, dipilih. Ya kita ini mendapatkan anugerah keselamatan. Ya, yang secara
perhitungan, tidak mungkin lah kita ini berhak menerima keselamatan itu. Kita ini terlalu nakal, kita ini terlalu tidak setia. Tapi memang dia datang untuk kita. Dipanggil, dipilih. Nah ini Habakuk berkata, telah ku dengar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti rasa hormat kita. Termasuk dalam hal pelayanan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Dipersiapkan sungguh-sungguh. Dalam hal kita hidup sehari-hari. Di tengah-tengah masyarakat. Rasa hormat kita, apalagi dikatakan dia itu Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Lebih lagi dia tinggal di dalam tubuh kita. Kekaguman kita. Tidak apa-apa tuh kalau misalnya kita pasti sedang masak, kita rengang-rengang memuji Tuhan. Sedang menjemur, kita memuji-muji Tuhan. Menunggu pembeli dari jualan kita. Dan lain sebagainya. Ngetok-ngetok ke bahwa dia begitu tresno pada kita, begitu sayang pada kita. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dari tahun kepada tahun. Ya. Saya 63 masuk 64 tahun ini. Ya. Saya merasa dari tahun ke tahun, dari lintasan tahun ke lintasan tahun kita semua dipelihara Tuhan. Ya, dijaga Tuhan, disertai. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Harapan dari Habakuk ini supaya ini terus jangan berhenti sampai di sini, tapi selama-lamanya, selama hidupku. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ya, saat-saat Tuhan murka seperti sekarang ini, saat pandemi ini, kita berkata, Tuhan, aku mohon kasih sayangmu, mohon perlindunganmu. Aku takut. Kenyataannya kan begitu, Bapak Ibu. Di tetangga saya itu ada seorang ibu yang keluarga besarnya ibu ini berhari-hari tidak mau makan, sulit makan. Lah keluarga kan diman-iman masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian mendengar kabar meninggal dan langsung divonis COVID. Wah itu saya melihat, ya ini loh budaya Jawa ini, kumpulan geremangan ini juga waspada Bapak Ibu. Ini, wah saya melihat itu masyarakat satu RT kumpul semua di pinggir jalan itu menanti ambulan dan rombongan dari rumah sakit itu datang, lalu langsung dibawa ke masjid untuk dicek istilahnya, lalu dibawa ke kuburan. Ya, wah kemarin kami melihat peristiwa itu, ini kan sepertinya Tuhan murka kan, tapi dikatakan dalam murkamu ingatlah akan kasih sayang. Ini tidak ada yang lain, kita minta kasih sayang Tuhan saja, kasih setianya yang selalu baru dalam hidup kita. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi langit. Segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Keagungannya saudara, dalam Ibrani 11 dikatakan, ya, bagi mereka yang suka berdalih tentang Tuhan, ya, itu disuruh melihat ciptaannya. Makanya ada orang-orang yang suka mengagumi ciptaan Tuhan itu naik ke gunung, pergi ke tepi pantai, pergi ke pulau-pulau. Ya, saya punya saudara hamba Tuhan di Jerman, itu 1 tahun itu 2 bulan pasti berlibur ke Indonesia. Ya di Pulau Karimun, di pulau mana. Yang saya tidak tahu, mereka tahu semuanya satu keluarga. Katanya bisa menikmati hasil karya Tuhan. Sampai dalam Ibrani dikatakan, tidak mungkin kita bisa berdalih. Ya, biasanya kan anak-anak kecil itu ya, cucu-cucu itu akan bertanya kepada opa-omanya atau anak-anak tanya kepada ayah ibunya atau murid-murid tanya pada guru agamanya. Tuhan itu terus siapa yang menciptakan, katanya kan begitu. Kalau sekarang Tuhan ini pencipta langit bumi dan segala isinya, terus siapa? Engkau, Bado, siapa yang menciptakan
langit, bumi, dan segala isinya? Ya, saya mau menjawab, Tuhan itu ada dengan sendirinya. Bapak Ibu, Tuhan itu ada dengan sendirinya. Dia itu Esa, dia itu Echad. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, tapi satu. Ya, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Makanya dalam Mazmur 150 dikatakan, biarlah segala yang bernafas apa? Memuji Dia. Ini walaupun semua pakai masker, tapi punya nafas semua, ya toh. Oh, ini bernafas. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Suatu hari Bu Dono tanya pada saya, lho piku nggak isu itu loh. Manuk-manuk, itu kok do burung-burung, itu unggas ini do berkicau-kicau. Ya, mereka, ya tetangga-tetangga saya tuh, senang memelihara burung. Di tengah-tengah pandemi ini. Pandemi ini kan yang laris ini kan burung, tanaman, apalagi ikan. Ini burung ini, wah ada satu keluarga tuh sampai ada kalau 30 di depan rumah. Malam-malam diambil orang, burungnya diambil, tuh kurungannya dibuang, ada yang begitu. Udono tanya, isu-isu kok berkicau? Saya berkata ini, ciptaannya memuliakan, memuji-muji Tuhan. Ya, mereka yang dikatakan Tuhan Yesus itu burung pipit, burung-burung di udara itu kalau kita belum bangun itu sudah berkicau mereka. Rasa hormat umatnya ini, kalau memang itu kan tidak punya roh ya binatang itu, tapi itu kan makhluk, itu kan ciptaannya Tuhan. Mereka seperti ada naluri untuk menggemakan suaranya. Dan suara kita ini sangat indah. Lahir dari hati apalagi, makanya tadi di dalam doa saya awal tadi, harapan kita mempermuliakan Tuhan itu tidak hanya di rumah Tuhan saja, tapi sebagai gaya hidup. Harus bisa belajar ini, kita semua harus belajar di tahun 2021 ini. Apalagi firman-Nya berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ulangi lagi, keagungannya menutupi segala langit. Tidak bisa dibantah tentang kebesarannya. Kalau lagunya Pak Niko, ya Tuhan punya mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi. Pujilah Dia. Nah, kita ini, Yesus berkata dalam Matius 6 itu, kamu ciptaan yang melebihi ciptaan yang lain. Ku dicipta untuk memuji, menyembah Dia. Ayat 4. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Memang Dia adalah terang yang tidak terhampiri, ya. Padanya itu terang itu sendiri yang menerangi kegelapan-kegelapan pada saat kita dalam kesedihan. Ya, itu ketika kita datang kepada Dia yang adalah tadi terang ini, itu tuh kegelapan bisa keluar. Firman Tuhan juga adalah terang yang terang kebenaran, bisa menerangi hati kita yang gelap. Lalu dihalau begitu saja oleh kuasa firman. Waktu kita meninggalkan tempat ini atau waktu kita mendengar firman Tuhan, tahu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di sini katakan terselubung kekuatannya. Jadi percayalah ketika kita datang tersungkur di kakinya, merendahkan hati serendah-rendahnya, memuji, menyembah Dia, maka sampai ada seorang WL berkata, di dalam hadirat-Mu adalah kekuatanku. Jadi yang tidak pernah menghampiri Tuhan secara pribadi, tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya kekuatan yang sumbernya kekuatan. Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam, Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Dia hanya berdiri di sungai Yordan. Pada waktu itu firman-Nya berkata, imam-imam turun dulu ke sungai Yordan, bangsa Israel di belakang. Jaraknya 1 kilo. Waktu imam-imam itu turun, di situ disebutkan Allah semesta bumi berdiri di situ. Lalu air itu terbelah menjadi 2.
Kemungkinan besar pada pagi hari ini saya sampaikan, pada waktu Musa mengangkat tongkatnya ke Laut Tebra itu, saat itu bisa saja Allah berdiri di tengah-tengah laut itu, lalu terserbak menjadi dua. Jadi Tuhan Yesus itu kekuatan kita, tidak ada yang lain, sumber segala sumber. Ini yang mau saya sharekan sebagai intinya, Bapak Ibu, tema tentang gandul Gusti tadi. Ini luar biasa ayat ini. Ya, Bapak Ibu, saya beberapa kali sharing dengan Bu Dono. Ayo, Mi, gue menderita diabetes. Ya, sudah 16 tahun lewat. Kalau secara ukuran kan gampang ketularan. Kan begitu tah, usia dan lain sebagainya. Ini juga yang harus diawas-awasi ini adalah mereka yang tubuhnya gendut-gendut ini, hati-hati Bapak Ibu. Akan kita dikurangi. Itu gampang. Kalau beberapa bulan yang lalu anak-anak muda berkata, anak-anak muda imunnya tinggi, kuat, tidak bisa ketularan. Ini yang dari Inggris ini justru yang kena sasaran anak-anak muda loh Bapak Ibu, adik-adik. Ya saya tidak meden-medeni, karena gimana ya Bapak Ibu, karena dalam Daniel 12 itu 13 dikatakan bahwa kedepannya Daniel, dari disebutkan akhir zaman itu, akan terjadi yang namanya kesengsaraan besar. Saya melihat ada seorang pengkhotbah di YouTube, pernah khotbah di sini, seorang ibu dari Surabaya. Beliau menyampaikan, ada seorang hamba Tuhan dari India, tahun 2014 beliau mendapatkan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Ini kan gereja-gereja kan cari tema, cari peneguhan untuk tahun ini dan seterusnya. Justru tahun 2014 hamba Tuhan ini waktu menyampaikan, waktu menerima itu takutnya itu bukan main. Seperti si Yohanes di Pulau Patmos. Ya sendiri dapat pernyataan yang wah seperti itu. Rasanya seperti pingsan-pingsan, tapi hamba Tuhan ini begitu melihat pernyataan itu dia gelisah sekali. Saya berani menyampaikan itu karena di YouTube itu disampaikan. Supaya sampai Pak Guana itu pesan sama saya, Pak Dono, jemaat ini jangan diberi firman sing susu terus, beritahu tentang ke depan ini yang keras-keras. Apalagi kalau sampai kita kompromi dengan dosa, jangan, dosa itu jelas menghalang-halangi kita terima berkat. Sudahlah percaya sama saya, ada dosa, sakit hati, kepahitan itu aja. Oh sudah, tangan Tuhan tidak bisa diulurkan untuk menolong kita. Telinganya tidak bisa disampaikan. Nah, pernyataan hamba Tuhan ini apa? Itu 2014 khotbahnya. Dia berkata nanti tahun, tadi saya katakan di Daniel 12 itu akan terjadi kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi. Itu terngiang-ngiang terus di telinga saya. Lah waktu mendengar khotbah ibu ini, hamba Tuhan itu berkata bahwa mulai tahun 2020 ini itu terjadi kelaparan besar. 2020 ini kan 2021. Kan banyak yang berkata kan ini akan muncul virus-virus baru. Ya jadi kita yang dipikirkan jangan enaknya, protokol harus. Saya kadang-kadang satu hari, maaf Bapak Ibu, mandi 5 kali loh. Ya, dari layar di sini, dari layar di sini, mendoakan ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang mengantarkan Bu Doro ke pasar, ya, belanja sesuatu. Dan kita sendiri harus berjaga-jaga. Kok khawatir banget Pak Dono? Enggak, protokolnya seperti itu kok. Mungkin saudara kan enggak nih Pak Dono, kok ya, apa namanya, happy saja ya, amin. Tapi protokol itu saya junjung tinggi, itu penting. Apalagi tadi saya katakan budaya Jawa itu kumpul rak kumpul, mangan anggar kumpul, senang kerumunan. Sampai saya kemarin ketemu saudara yang sudah jadi haji di sebelah timur sana, dia berusaha salaman sama saya, tangannya diulurkan. Saya berkata, tolong ya salamannya saat ini ngeten, saya sampai minta izin. Ya daripada bolak-balik, saya harus cuci tangan
Itu terus cuci tangan, nanti kan putihnya yang sebelah sini nanti. Ya santai ya. Ini kenyataan. Ya, beliau berkata, ini baru yang namanya kelaparan yang awal dan seterusnya. Saya tidak meden-medeni. Ya, tetapi ada satu kabar yang sangat indah dalam ayat ini. Ya, ayat luar biasa seperti ini. Sungguh ini saya sangat dihibur. Ini saya impartasikan, saya bagikan kepada gereja Tuhan di tempat ini. 5. Mendahului Tuhan maksudnya. Tadi yang kita sudah terangkan di atas tadi. Jadi di depan Tuhan itu dikatakan berjalan penyakit sampar. Di depan kalau Tuhan berdiri di sini, Bapak Ibu, misalnya ini saya ini Tuhan, penyakit sampar itu yang tadi dikatakan pandemi tadi itu, bermacam-macam pandemi itu di depannya Tuhan. Saya ulangi lagi, mendahulunya berjalan penyakit sampar. Jadi Tuhan berjalan, dia berjalan bermacam-macam penyakit sampar. Itu di depan Tuhan yang kita sembah, yang kita kasihi, yang kepadanya kita menaruh harap dan percaya. Dia berdiri dan itu semua berjalan. Kalau Tuhan berhenti, dia berhenti, mereka berhenti. Kalau Tuhan berjalan, mereka juga berjalan. Seterusnya, dan demam mengikuti jejaknya. Tanda-tandanya sekarang COVID ini salah satunya demam, gak doyan makan dan sebagainya. Itu dikatakan demam mengikuti jejaknya. Jadi jejaknya diikuti di belakangnya dia. Artinya berita yang luar biasa. Tuhan kita ini tidak tersentuh, ya, atau tidak, mereka yang di luar tidak bisa menyentuh beliau. Makanya kalau ada lagu pujian peganglah tanganku Roh Kudus itu, wow, itu luar biasa. Ku tak dapat jalan sendiri, pegang tanganku pada hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, ini masuk tema tadi, Gandul Gusti. Ya, bagian dan tindakan orang percaya yaitu selalu menyatu dengan Dia, bergandengan tangan dengan Dia. Nanti Bapak Ibu setuju ya, maju di sini ya. Aku siap kok Pak Jono. Mari kita bergembira di hadapan Dia Tuhan. Mau selesai yang saya sampaikan ini. Ya, menyatu dengan Tuhan. Ya, itu di dalam contohnya di dalam Yohanes 15 ini, sesuatu yang sangat indah ya, ayat 7 dikatakan gambaran menyatu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Yang termasuk tadi, Tuhan izinkan aku gandul menjadi satu dengan Engkau. Izinkan kami bisa melewati. Saya ngomong sama Bu Dono ngomong sama saya, ya itu pun pakai kata-kata mudah-mudahan ya Bibi, kita bisa melewati pandemi. Siapa kita kan minta umur panjang, ya toh? Minta umur panjang dan selamat, karena Mazmur ngomong begitu. Di tanganku ada umur panjang dan sehat, di tangan kiriku ada kekayaan dan kemuliaan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, kita ini harus, kesukaan kita ini adalah merenungkan firman Tuhan, tidak ada cara lain. Gandul Gusti kan caranya seperti itu. Matius 6 ayat 33, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari, komunikasi, ya, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Juga dikatakan mendengar, dan seperti saat ini kan iman kita ini kan sedang makan firman. Lalu kita praktekkan, maka dikatakan apa? Ketika kita mendengar dan praktek firman itu dikatakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, kokoh kuat. Tadi loh 1.000 rebah, 10.000 rebah, kita tetap bergandeng tangan dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, ya nanti yang gemuk-gemuk jangan terus, aku tak diet ya, sengsara saudara diet itu. Lebih baik itu puasa saja. Ya puasa terus ambil olahraga, nanti kan ya apa lebih gampang cara pengatasinya. Saya banyak melihat yang tersiksa dengan cara langsung diet, nasihatnya ABCD tetap ya tubuh ini dasarnya nakal,
ya ditertibkan, dikasih jadwal jam sekian, cenderungnya itu melanggar. Karena ini masih tinggal di atas muka bumi. Ya, kaitannya dengan ibadah pagi hari ini, tingkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Saya rindu wanita kesini bersama-sama saya dan Mas Kri. Ini Gandul Gusti ya. Nanti baru diakhiri firman Tuhan. Ayo Bu Dono. Ayo Bu, mari. Gandul Gusti, yuk. Gandul Gusti, Gandul Gusti, seperti kau di bumi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, seperti kau di bumi Gandul Gusti. Bapak Ibu kita balik berdiri yuk. Ini ditiru aja kayaknya. Ayo semua nyanyi.
Monggo Bro Binaras, silakan duduk. Tadi dikatakan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, sampar itu di depan kita, demam ada di belakang kita. Amin Bapak Ibu. Sederhana ya yang sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Kita menyanyi langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya Bapak Ibu banyak yang hidupi dengan pujian. Kita tepuk tangan dengan pujian lagu lama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Kagungannya mengatasi langit biru. Kagungannya mengatasi langit biru. Bumi sembah sujud di hadapannya. Ayo kita berdiri, kita bergembira. Sebab Dia ciptakan semua. Inilah nyanyian pujian gereja Tuhan. Menaruh rasa hormat, keagungan, hanya bagi Tuhan semesta bumi. Sembah sujud hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus sang penebusku. La la la, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ayo angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, amin, haleluya. Dengan hati tulus kami mengakukan kehidupan yang baru. Tulus kami. Amin, haleluya. Sekali lagi kita puji-pujian langit. Bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, anugerahkan kepada kami juga ya Tuhan
untuk selalu menghormati Tuhan dalam situasi apapun, selalu memancar aliran-aliran kehidupan, pujian penyembahan kepadamu dalam kehidupan kami saat sendiri bersama keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas apapun. Tuhanku Yesus Kristus, Gembala yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami, berhadirat. Kau berkenan untuk ibadah pada pagi hari ini. Umat-Mu telah menghormati hari Sabat dan merayakannya. Biarlah sebelum meninggalkan tempat ini, limpahi dengan segala yang baik. Firman-Mu tentang Gandul Gusti, supaya kami ditopang oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Mari Bapa, berkat kasih karunia, berkat Abraham, hikmat dari tempat yang maha tinggi, menolong umat-Mu apapun yang sedang dihadapi, yang sedang bergumul tentang pekerjaan, tentang apapun ya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong. Lebih-lebih musim pandemi yang kami percaya akan segera berlalu. Tuhan, biarlah kami bersama-sama bersatu dengan Engkau, Gandul Gusti, yang menjadi kehidupan kami. Berkat kasih karunia, kemurahan Tuhan, perlindungan para malaikat-Mu, ya Tuhan, baik minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan selama-lamanya. Engkau Gembala kami yang baik, yang sudah memanggil, memilih kami, dan biarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Orang percaya bersama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai.